Ada dua macam wali. Pertama, segala sesuatu semuanya dia tinggalkan, menyepi diri di hutan, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan wali yang terendah. Dan yang kedua, tingkatan wali yang tertinggi, yaitu dimanapun ia berada senantiasa berjalan dengan sifat-sifat wali. Untuk itu kita latih keyakinan, ibadah, serta akhlak kita dengan betul, dengan jalan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal tersebut telah terbina, apabila hal tersebut telah terbentuk, maka kita kembali ke dalam kesibukan masing-masing. Nah, ini kita mesti belajar dan mengetahui maksud daripada wali. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dan juga beramal, maka tujuan kita lillah. Jangan memiliki tujuan selain untuk mendapatkan ridho Allah. Seandainya mempunyai tujuan selain mendapatkan ridho Allah, maka ini adalah sia-sia. 2 hari sebelum Maulana Yusuf rahmatullah alaih meninggal, maka beliau berkata, beramal selain untuk mendapatkan ridho Allah adalah sia-sia. Misalnya untuk memperbanyak harta, untuk mendapatkan pujian dari manusia, supaya menjadi orang yang dikenal, supaya menjadi orang besar, supaya termasyhur, supaya perkataannya didengar orang, supaya orang taat kepada kita, supaya saran-saran kita diterima orang. Nah, beramal untuk mendapatkan maksud-maksud seperti itu tidaklah ikhlas lillahi ta'ala. Maka kita usaha bagaimana memperbaiki keikhlasan kita. Orang-orang yang ikhlas serta berkeyakinan penuh kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak beramal untuk mendapatkan janji-janji itu. Janji Allah itu pasti akan datang, tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Barang siapa yang beramal soleh hanya untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terjatuh di dalam amalannya sendiri. Dan orang yang hanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan janji-janjinya serta memberikan kenikmatan-kenikmatan berupa harta benda dan kekuasaan. Tetapi ia tidak akan menggunakan kenikmatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk syiar Islam dan kemaslahatan umat. Hartanya semata-mata digunakan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang berjuang sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum terdahulu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di dalam kerja dakwah ini kita betulkan muasyarah kita. Dasar muasyarah Rasulullah SAW adalah suci. Dasarnya adalah sederhana dan juga malu. Ini dasar muasyarah kaum muslimin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka yang berbuat zalim, dasar daripada muasyarahnya itu mereka tidak punya malu, boros, dan menghalalkan segala cara. Mereka lah orangnya yang telah merampas kerajaan, merusak kehormatan, membunuh orang-orang terdahulu dari kita. Jadi ada di antara mereka yang begitu zalim memperlakukan umat Islam. Begitu pula sekarang mereka berkedok memberikan pertolongan, tetapi sebenarnya adalah untuk merampas. Sebagaimana orang yang ingin memotong ayam dan sebelumnya ayam itu diberi makan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW telah meneteskan darah untuk kita. Gigi beliau telah patah. Paman beliau yang dicintainya yaitu Hamzah telah menjadi korban
setiap malam beliau tidak tidur untuk mendoakan kita. Apakah kita tidak senang dengan muasyarah Rasulullah SAW ini untuk kita? Saudara-saudara, muasyarah Rasulullah SAW juga akan berlaku sampai hari kiamat. Seperti juga kenabiannya yang akan berlaku sampai hari kiamat. Apabila nur iman telah datang pada hati kita, maka kita akan menyenangi setiap perkara dari muasyarahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penglihatan kita hanya kepada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala dan ke atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kita mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Eropa dan Asia akan masuk kepada kita. Kerja ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tinggi negara, tetapi oleh masyarakat ke masyarakat. Mereka mengorbankan hartanya masing-masing karena dalam pikiran mereka bahwa kerja ini harus dengan mengorbankan harta, bahwa kerja ini harus dengan pengorbanan harta, dan kerja ini akan dimulai di masyarakat umum. Apabila pikiran mereka telah terbentuk, maka pejabat-pejabat, orang-orang miskin, para pedagang, para petani, atau orang yang berpangkat, semuanya akan mengikutinya dari belakang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan harta dan jiwa daripada masyarakat untuk penyebaran agama Islam, ini adalah sesuatu yang terjadi dan kita bina. Musibah-musibah yang datang yang telah merugikan umat Islam akan habis, dan apabila cara kehidupan Islami telah terwujud, maka janji kenikmatan akan didapatkan dan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala akan didapatkan juga. Kerja kita adalah mengorbankan harta, kerja kita adalah mengorbankan harta dan jiwa seluruh anggota masyarakat untuk penyebaran agama Islam. Islam mengandung arti cara-cara. Apabila cara-cara ini telah terwujud, maka masyarakat akan menyadari bahwa untuk mengubah kehidupannya harus dengan cara yang Islami. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apabila cara kehidupan kita tidak berubah, maka Islam tidak akan menyebar dan orang-orang tidak akan tertarik masuk ke dalam Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemuliaan yang sangat besar. Apabila usaha dakwah ditinggalkan, maka agama akan menjadi adat istiadat. Agama tidak ada ruhnya lagi karena tidak berbekasnya usaha dakwah secara umumi dan secara istimai. Maka segala sesuatu tidak ada hakikatnya dan tidak ada ruhnya. Segala sesuatu itu telah dijadikan bagian dari adat istiadat atau telah diusahakan ke arah yang merugikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyembuhkan satu peradaban, maka obat yang utama adalah menciptakan tumbuhnya iman di dalam hati. Ini satu perkara yang penting. Jadi ini adalah obat yang sebenar-benarnya, bagaimana menciptakan tumbuhnya iman di dalam hati. Maksiat yang tumbuh disebabkan oleh peradaban dan rusaknya batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, yang tidak bisa dibendung oleh bom nuklir sekalipun atau persenjataan yang kuat,
pengobatan yang sebenarnya adalah membentuk iman di dalam hati. Segala sesuatu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya cara inilah yang dapat menyelamatkan Islam di seluruh dunia. Ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia, jalan untuk menyelamatkan kekuasaan dan harta benda. Seorang alim berbicara dan bertemu dengan Pundat Nehru. Pundat Nehru sangat menghormati ulama itu. Setelah kejadian itu, Maulana Yusuf rahmatullahi alaih berkata kepada ulama tersebut, apabila Anda berbicara dengan Pundat Nehru atau dengan pejabat negara lainnya, maka Anda harus berkata seperti ini: apabila Anda dan kerajaan Anda hanya mempersiapkan angkatan bersenjata, angkatan perang, semua persenjataan itu tidak akan dapat menyelamatkanmu. Yang akan menyelamatkan kamu hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancurkan kezaliman, berusaha untuk mengatakan keadilan. Apabila hal ini Anda lakukan, maka Anda beserta kerajaan Anda, beserta pemerintah Anda akan selamat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya membiasakan diri menanggung kesusahan. Karena apa? Karena ini adalah tanda kasih sayang Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pengorbanan jihad yang diwariskan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk membentuk keimanan. Jadi perkara-perkara seperti kelaparan, kehausan, penderitaan, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebenarnya merupakan kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, karena di balik semua itu terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu kesusahan datang menyeluruh menimpa seluruh makhluk dan tidak ada cara lain untuk menjauhkannya, tanggung jawab yang telah diberikan sudah lebih dari batasnya, sehingga apabila mungkin mengorbankan diri untuk menyempurnakan setiap takaza, bersunyi diri di malam hari, kita berdoa sambil menangis untuk seluruh makhluk umumnya dan bagi umat ini khususnya.